Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, seperti biasa setiap malam Rabu kita mengadakan pembacaan doa wamimah yang sebelumnya kita diisi dengan pembacaan kitab yang anggap saja ini merupakan Qismul Layali atau kelas malam. Kelas malam Qismul Layali, yang mana mudah-mudahan dari apa yang dibacakan atau yang disuraikan oleh guru kita nanti akan memberi banyak faedah dan manfaat. Amin. Bagi kehidupan kita sehari-hari, menjadi hamba Allah yang bagaimana menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman, ya, benar-benar menjadi sebenarnya sebagai hamba Allah. Baiklah, kita mulai saja pembacaan kitabnya, yang mana nanti dari pembacaan kitab ini akan berisi tentang hadis, ya, dan kaum ulama, yang mana nanti akan diuraikan oleh guru kita Haji Syarif. Dengan mudah-mudahan apa penguraian yang disampaikan oleh guru kita ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sinkron atau cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Demikianlah kira-kira harapan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya An-Shibli rahimahullah hubisa fi dari syifa. Di sini diriwayatkan, diceritakan bahwa ada seorang waliullah, Syekh Shibli rahimahullah. Beliau sedang terkena musibah, sakit, jatuh sakit. Kemudian beliau, kalau dalam istilah sekarang, bisa dari syifa'i, dikarantina di rumah sakit. Jadi Syekh Shibli ini pada suatu hari jatuh sakit, kemudian oleh pihak keluarganya atau siapa gitu, beliau dikarantina di rumah sakit. Pada qala alaihi jama'atun wa qalu. Kemudian setelah itu datang jamaah, orang-orang banyak, ya, dengan tujuan akan menengok atau berziarah, ya, kepada Syekh Shibli. Mereka berkata pada Syekh Shibli ketika sudah bertemu dengan Syekh Shibli, "Nahnu ahibbuka jikna zairina laka." Kami semua ini adalah orang-orang yang mencintai Anda. Kami datang dengan tujuan berziarah kepadamu, berziarah kepada Anda. Itu kata para jamaah, ya, yang menengok
Syekh Shibli di rumah sakit. Fa'akhoda Shibli yarmihim bil hijarah fayahribuna. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Shibli ketika melihat para jamaah itu datang? Beliau mengambil batu dan melempari jamaah tersebut sehingga para jamaah berhamburan. Kemudian Syekh Shibli berkata, "Lau kuntum ahibai la sabartum ala balai." Kata Syekh Shibli begitu. Kalau kalian memang mencintai aku, maka kalian harus bersabar terhadap musibah yang aku alami. Demikian kata Syekh Shibli. Jadi di sini akan menguraikan tentang kesabaran. Nah itu cerita daripada seorang ulama, seorang waliullah yang merasa bahwa orang-orang tersebut yang datang kepadanya itu kurang sabar atas penderitaan yang diderita oleh Syekh Shibli. Jadi Syekh Shibli itu mengharapkan mereka untuk bersabar terhadap musibah yang diderita orang lain, bukan cuma sekedar musibah yang diderita oleh dirinya sendiri. Jadi penderitaan orang yang musibah yang diderita orang lain juga itu harus ada kesabaran pada diri kita. Qala alaihi salatu wasalam, telah berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sabrun sa'atun alal musibati khairun min ibadati sanatin." Sabru sa'atin alal musibati khairun min ibadati sanatin. Itu kata Rasulullah. Di sini Rasulullah menegaskan bahwa sabar 1 jam terhadap musibah itu lebih baik daripada ibadah selama 100 tahun atau selama 1 tahun. Khairun min ibadati sanatin. Jadi bersabar 1 jam terhadap musibah, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Oleh karena itu, walida ila asobiru abdul minasyakir. Oleh karena itu, maka ada pepatah atau kaum ulama yang mengatakan bahwa sabar, orang yang sabar, asobiru, orang yang sabar itu abdul minasyakir, lebih utama daripada orang yang bersyukur. Alasannya bagaimana? Li anna syakira ma'al mazdi kama qala Allah Ta'ala. Sebab orang yang bersyukur itu akan diberi penambahan, akan akan ditambahi kenikmatannya ya, bagi orang yang syukur. Li anna syakir ma'al mazidi. Jadi karena orang yang bersyukur itu bersama dengan adanya penambahan nikmat. Seperti kama qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian semua bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh aku benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan. Wasobiru ma'allahi, tetapi kesabaran itu berbeda dengan syukur. Sedangkan wasobiru, sedangkan orang yang sabar itu ma'allahi, beserta dengan Allah. Kalau orang yang bersyukur itu beserta dengan
tambahan gitu ya. Maka di sini jelas nih kata ulama itu bahwa kesabaran itu lebih istimewa daripada bersyukur, karena di dalam bersyukur itu akan bersama dengan penambahan nikmat, sedangkan kalau bersabar itu akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya jauh berbeda gitu. Antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan dengan Allah, dengan zat Allah sendiri, kebersamaannya. Seperti kata dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang bersabar. Wa kadza ruwiya wa kadza, dan karena inilah ruwiya an Muhammad bin Musalamah, diriwayatkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Musalamah anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan la khairu li abdin, tidak ada kebagusan, tidak ada kebaikan sama sekali li abdin bagi seorang hamba la yadhabu, yang la yadhabu malu, yang hartanya tidak pernah hilang, wala yasqamu jismuhu, dan badannya tidak pernah sakit. Innallaha ta'ala idza ahabba abdan ibtalah, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai hambanya maka dia akan mencoba si hamba tersebut. Wa idza btalahu sabara, dan ketika wa idza btalahu, dan ketika Allah mencobanya maka si hamba itu bersabar. Demikianlah hadis yang pertama yang dapat disampaikan. Nanti oleh guru kita akan diuraikan supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap aktivitas kita sehari-hari. Silakan. Itu yang Muhammad yang terakhir itu gimana kalimatnya? Yang terakhir itu ketika menafkahkan harta gitu, jadi supaya nggak sakit, gitu, supaya hadisnya itu ya penghujung tadi yang la khairu li abdin la yadhabu maluhu, iya. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang hartanya tidak pernah hilang, selalu ada. Tidak ada kebaikan kata Rasulullah. Dari orang yang hartanya tetap tidak pernah berkurang gitu. Artinya yang mungkin tidak bisa dibelanjakan untuk dinafkahkan itu. Terus ada terakhir kan yang terakhir paling ujung sekali itu tadi nggak pernah sakit gitu. Oh ini wala yasqumu, Iya. jismuhu, dan badannya tidak pernah sakit. Oh iya. Itu tidak baik orang yang tidak pernah merasakan sakit, itu mungkin begitu. Maksudnya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah merasakan sakit, mungkin begitu lah kira-kira. Nah, mangga. Jadi itu diurainya dari ujung dulu, diurainya tuh gini kata Allah ya, siapa hambaku yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmat, kan gitu kalimatnya ya. Siapa hambaku yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmat, gitu kan. Nah gini, di harta itu ketika kita tepat membelanjakan harta kita untuk Tuhan ya,
Harta itu sebenarnya tidak akan berkurang, akan tetapi terus bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. Ya. Nah, ketika kita tepat menafkahkan uang ini tepat ke jalan yang Allah senangi, ya. Seumpamanya kita memberikan kebaikan ke teman-teman kita siapapun yang seumpamanya kita lihat membutuhkan ini gitu kan ya, membutuhkan pertolongan kita tolong. Ya. Nah, orang yang kita tolong kita nyaman. Ada pembangunan madrasah kita ikut, seumpamanya ya nyumbang semen, seumpamanya nyumbang tenaga. Ya. Nah, gini, Muhammad, di situ diurai kata Rasulullah, kalau kamu membelanjakan harta kamu tepat untuk Tuhan, hartanya akan terus bertambah dan fisikmu akan sehat terus gitu. Muhammad, kalimatnya tuh, fisikmu akan sehat terus ketika kamu menafkahkan hartanya tepat untuk Tuhan gitu kan. Nah, itu pembahasan yang di ujung. Nah, sekarang kita membahas yang di awal. Ketika Syekh Shibli itu sakit, dia ada di rumah sakit gitu kan. Nah, terus didatangin jamaah. Nah, ketika didatangin jamaah, kata Syekh Shibli, di kalimat di situ kan kalimatnya melempar dengan batu kan. Sebenarnya mah di situ tuh kalimatnya bukan melempar dengan batu. Kamu yang sekarang sedang sehat tuh kalimatnya. Ya. Kamu yang sekarang sedang sehat, coba pergunakan waktu sehat kamu ya untuk mengabdi kepada Allah gitu, bukan dilempar gitu. Nah, adapun ketika aku sakit, kata Sesibli, ya bukan semakin ya, bagiku kata Sesibli ini ya, sehat dan sakit itu bagi aku sama. Sehat diberi oleh Allah, sakit juga diberi oleh Allah. Jangan-jangan saya sakit ini, kata saya Sibli, bisa saja sewaktu saya sehat, saya tidak mampu memanfaatkan waktu sehat saya untuk selalu bersama dengan Tuhan. Makanya dikasih sakit, ya dikasih sakit ini, kata saya Sibli itu di situ tuh sebenarnya. Dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa apa-apa ya. Nah, pikir saya itu lebih ini loh, lebih apa namanya, lebih ya bisa lebih lelah, bisa lebih mesra gitu, bisa lebih mesra. Jadi pikir ketika badan kita nggak bisa apa-apa, kita memanggil nama Tuhan, ya Allah kapan aku jemput pulang, teman-teman aku sudah dibawa pulang semua, saya belum, itu bisa seperti itu. Karena kalau oleh aulia ilah itu malah sakit itu ditunggu-tunggu. Karena ya. Kalau sakit itu ada harapan ya bertemu dengan Tuhannya cepat. Awas, kalau pemikiran sufi itu beda dengan pemikiran kita, Iya, kalau kita berpikir ya untuk seumpamanya perjumpaan dengan Tuhan itu ya kebanyakan takut gitu. Kenapa ada takut itu ya? Karena dari banyaknya dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu. Tapi bagi mereka min auliyaillah ya, ketika sakit itu di dirinya, wah ini sudah dekat perjumpaan saya dengan Tuhan. Dia akan senang. Adapun di kalimat ini ya, Allah selalu beserta dengan orang-orang yang sabar. Ya, awas nih, sabar syukur. Ya, ini sabar syukur nih. Gini aja, ketika kita sehat, itu wilayahnya bersyukur. Ketika kita sakit, wilayahnya bersabar. Gitu. Yang sakit itu di wilayah bersabar. Ketika dia sakit, ya dengan sabar ini maksudnya semakin intens berzikirnya, gitu. Ya. Nah, terus bersyukur itu di posisi orang yang sedang sehat. Artinya
ketika kita sehat kita harus cepat. Apa yang Allah senangi cepat kita lakukan. Apa yang Allah senangi cepat kita lakukan, gitu kan? Nah, yang posisi bersabar cepat dengan zikirnya. Itu jadi lempar batu itu maksudnya masuk terapi untuk mereka yang sedang sehat. Pergunakan waktu sehat kamu untuk kamu mengabdi kepada Allah. Bisa juga sabar dan syukur ini diterapkan kepada para pengusaha. Bisa juga kalau usahanya sedang sukses ya, dia bersyukur. Kalau usahanya sedang jatuh, dia bersabar, begitu sebenarnya mah. Nah, ketika di pengusaha bersabar di pengusaha ini, nah, bagaimana dia membangun satu sistem ya yang nanti akan lebih cepat berkembang. Nah, di pengusaha yang sedang mapan ya, usahanya yang sedang jadi, terus dia bisnisnya dikembangkan lebih luas lagi. Jadi sabar dan syukur itu sebenarnya mah di dua kondisi ya, di dua kondisi, miskin dan kaya. Yang miskin bersabar, yang kaya bersyukur. Yang miskin seumpamanya dikasih bersabar nih Muhammad ya, kadang-kadang gini, Allah ngasih fasilitas ke kalimatnya orang yang miskin saja dulu ya, orang yang miskin yang ada juga di sini ya, dikasih fasilitasnya kemiskinan. Itu kenapa? Karena kalau Allah ngasih rezekinya berlimpah ya, itu kebanyakan nggak bakalan kuat. Nah, di wilayah yang bersyukur, kita tuh ya, Mustaqim ya, kita tuh ke orang yang kaya tuh menghormati orang yang kaya itu kalau orang kaya itu dermawan. Tapi kalau orang kayanya tidak dermawan, ya udah kita biasa-biasa aja. Berarti antara syukur dan sabar itu dua kondisi yang berbeda ya. Di wilayah bersyukur ya, Wilayah yang berbeda. Ya, enggak sebenarnya mah bisa bolak-balik. Di wilayah bersyukur itu ada sabar juga. Di wilayah sabar itu ada syukur juga sebenarnya mah. Bisa seperti bolak-balik seser. Jadi kita mulainya gini ya. Coba di orang yang bersyukur, di orang yang kaya, yang sedang bersyukur, itu ada bersabar ya. Bersabarnya apa? Bersabarnya itu kalau orang yang kaya, dia uangnya banyak, mau apa aja dia bisa, gitu kan? Mau main cewek, seumpamanya kan, mau main judi, mau minum minuman keras, mau apapun, bisa kan? Kalau orang yang kaya itu, yang di wilayah posisi bersyukur itu, ya. Nah, di wilayah bersyukur juga ada kesabaran. Berarti dia sabar dari berbuat maksiat. Bukan, jadi kesabarannya gini, Muhammad ya, kesabaran di wilayah itu tuh, kesabarannya gini, ya, menafkahkan hartanya ya untuk yang penting-penting aja. Maksudnya gitu, kalimat sabarnya tuh, menafkahkan hartanya yang penting-penting aja. Kalau seumpamanya dia belanja ke mall, ya, dia sudah nyatat kebutuhan dapur ini ya, jangan lebih. Itu namanya bersabar di wilayah bersyukur. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke wilayah bersabar. Bersabar juga di situ juga ya, di wilayah bersabar juga ada syukurnya. Apa syukurnya? Nih, orang yang miskin kalau seumpamanya dikasih oleh Allah rezeki yang berlebih-lebihan, ya bisa saja dia laki-laki, seumpamanya yang laki-lakinya nih ya, yang miskin nih, kalau dikasih rezekinya berlimpah oleh Tuhan, bisa saja ya
di desanya atau di kota atau di mana seumpamanya, dia punya simpenan perempuan-perempuan cantik misalnya. Iya. Nah, itu bersyukur. Begini sebenarnya mah, di wilayah bersyukur itu orang-orang yang di wilayah bersyukur itu hanya sekedar untuk membeli seumpamanya minum-minuman keras saja kan nggak bisa. Karena apa? Uangnya nggak ada. Kalau orang yang di wilayah bersyukur, ya, orang yang di wilayah bersabar, ya, kalau orang yang di wilayah bersabar, ya, itu bersyukurnya yang diurai seperti tadi. Jadi kalau dia dikasih harta banyak, ya, mungkin dia akan hidupnya ini akan nggak karuan. Jadi intinya di dalam diri kita itu tidak boleh lepas dari syukur dan sabar. Dua-duanya harus ada. Ya iya. Jadi gini ya, Allah itu akan mudah memaafkan hambanya, ya, yang orang-orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin mah kesalahannya gak bakalan banyak. Iya. Seumpamanya saya punya uang, terus saya melacur, seumpamanya ya, melacur. Ketika kita melacurnya sendiri, tidak bawa teman-teman, ya maksudnya 10 orang nanti saya bayarin, umpamanya 20 orang saya bayarin, yang penting kamu bawa KTP aja, gitu kan. Wah, perempuannya cantik-cantik, ada yang dari Uzbekistan, gitu kan. Seumpamanya ya, kalau dianya hanya sendiri, itu kapan-kapan dia bertobat, meminta maaf kepada Allah, Allah mudah untuk mengampuni. Kalau mengajak orang banyak, nah itu kalau mengajak banyak orang, ya itu lain soalannya gitu. Seperti seumpamanya di kita sekarang ya, walaupun kita dengan komunitas-komunitas kecil ya, komunitas kecil, ya sebisa-bisa seumpamanya kita ngajak siapapun ikut ngaji, ya setidak-tidaknya kalau seumpamanya 1 minggu 2 kali atau 3 kali kita ikut ngaji kan, setidak-tidaknya ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kedamaian, gitu kan. Jangan ini mah 1 minggu itu full gitu kan, yang dibicarakannya duit gitu kan. Ya sesekali lah kita bicara tentang Tuhan, tentang nikmatnya zikir gitu kan, tentang seumpamanya, iya kita kan manusia ya kan. Nah kita melihat gelas aja, kita melihat asbak, kita melihat rokok, itu kan pasti ada yang bikin, ada yang membuat. Ya kita juga sekali-kali mikir, maksudnya manusia ini, kita ini ada yang membuat juga, gitu. Ya sekali-kali kita memikirkan tentang Tuhan, gitu. Nanti lebih kesananya lagi, bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana hati kita bisa nyaman, bagaimana seumpamanya kita mencari harta, gitu kan, mencari harta dunia ini dan harta itu apa sebenarnya, gitu kan. Nah, apa salahnya kita mengajak orang lain untuk ikut ngaji, gitu kan, untuk seumpamanya kita baca doa wamimah di sini, gitu kan, bareng, gitu, muji Tuhan di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada kenyamanan, iya, kita ada nyaman, ada adem, ya sekali-kali lah. Nah, ketika kita mengajak orang-orang gitu kan untuk ikut kajian, baca doa wamimah, ayo kita memuji Tuhan bareng-bareng gitu kan. Nah, itu kan akan lebih indah lagi. Walaupun ya memang ya kita jangan ngomong sulitnya lah, kita coba aja diajak gitu ke kecil-kecilan. Iya, jika dia berkenan nggak apa-apa, jika enggak juga nggak apa-apa. Ya biasanya ya yang sulit itu hanya awal aja. Ketika dia hanya sudah senang sendiri, mah yang nggak usah diajak lagi. Ya ketika di dzikiran bareng-bareng muji, dia merasakan ada kenyamanan di dalam hatinya, gitu kan. Ya nanti juga nggak usah diajak lagi, nggak usah disamper lagi. Kesadaran. Iya,
timbul kesadaran sendiri. Dia akan timbul kesadaran sendiri. Ketika sudah timbul kesadaran sendiri, dia nanti siap mengeluarkan modal. Apa artinya siap mengeluarkan modal tuh? Dia semuanya punya mobil, ayo pakai mobil saya aja, gitu kan? Dia semuanya punya fasilitas, semuanya tanah kosong, udah bikin majelis aja di tanah saya aja, gitu kan? Nah, ketika apa? Hati yang kita ajak, orang yang kita ajak tadi itu sudah senang dengan kajian-kajian. Kajian-kajian sufi ini gimana ya? Jarang diminati kajian-kajian sufi. Padahal kajian-kajian sufi itu menjernihkan hati, menyamankan. Hatinya ada kedamaian, ada ketenangan. Otomatis nanti perilakunya juga. Iya, otomatis. Karena sufi sendiri itu kan artinya sufi itu orang yang berhati jernih. Orang yang berhati jernih sufi. Jadi kalau orang sufi ya menjalani kehidupan ini Muhammad seperti kapas ya yang ditiup oleh angin takdir Tuhan. Seperti apa ringannya? Itu sufi. Nah, dari mana orang sufi ini mengambil seumpamanya jalan hidup yang ringan ini? Karena kalau orang sufi mah setelah dia beramal kebaikan apapun ya, amalnya itu tidak diklaim datang dari diri. Tapi diyakini amal itu datang dari Tuhan. Makanya dia ringan. Hidup itu yang berat, kemudian hidup yang berat itu ketika kita beramal ya dan beribadah apapun kebaikan-kebaikan kita itu diklaim ibadahnya datang dari diri kita. Makanya lelah. Ya sebenarnya di sufi ini nyaman loh orang-orang sufi itu. Lihat wajahnya aja, ngomongnya lembut, nasihat-nasihat, selalu nasihat-nasihat yang keluar dari lisannya. Karena orang sufi itu selalu berdialog intensif dengan Tuhan tanpa henti. Orang sufi ini akan memikirkan masyarakatnya bagaimana supaya makmur, bagaimana seumpamanya anak-anak muda ya di sekeliling kita ini supaya kesadaran ke wilayah sosialnya tinggi. Itu pemikiran sufi seperti itu, selalu membenahi masyarakat. Cuman terkadang karena orang sufi ini punya pemikiran yang yang tanpa batas. Terkadang yang umum nggak mampu untuk ikuti. Karena orang sufi ini sudah selalu bersama dengan Tuhan. Sebenarnya bagi kesufian itu nyaman banget. Maksud umum itu orang awam? Ya maksudnya orang awam yang seumpamanya yang masih murahnya surga, masih neraka gitu kan. Ya maksudnya dia beramal berharapnya surga gitu kan. Dia menghindari kejahatan karena takut neraka, itu namanya orang-orang umum. Kalau orang sufi itu nggak ada urusan mau di neraka sekalipun asalkan bersama Tuhan. Iya, orang sufi mah nggak takut Muhammad, seumpamanya jangan besok sekarang diajak pulang juga ya siap kalau orang sufi mah. Karena apa? Orang sufi itu selalu merindukan pertemuan dengan Tuhan. Udah Muhammad, cukup untuk malam ini, dilanjutkan dengan doa aja Muhammad. Sudah cukup, nggak ditambah lagi. Udah cukup aja ya. Udah malam ya. Ya. Doa aja langsung doa. Baik, ya. Ya, demikianlah para sahabat sekalian, tema pengajian sekarang malam ini yaitu tentang kesabaran, tentang sabar dan syukur yang tadi sudah diuraikan oleh kita. Mudah-mudahan Bertanya boleh. Naon ki. Ayo buat naon. Oh ada yang mau bertanya katanya. Ya. Iya kan saya ngomong. Silakan kalian
ikut denganku ya. Tapi jangan pernah bertanya di mana akhirnya atau di mana tepiannya, maksudnya gitu. Oh iya. Iya, kalimatnya seperti itu ya kalimatnya. Kalau kamu ikut aku gitu kan, nanti di tengah lautan jangan pernah bertanya di mana tepiannya gitu. Kalimatnya seperti itu. Kalimatnya tuh, silakan kamu ikut dengan saya, tapi setelah ada di tengah-tengah lautan ya, jangan bertanya di mana tepiannya gitu. Maksudnya kalimatnya seperti ini ya. Kalau kita dibawa oleh guru ruhani kita ke tengah laut ya, maksudnya kita jangan melihat seumpamanya ini mana pinggirnya gitu ya. Jangan melihat mana pinggirnya. Artinya ya, guru ruhani kita itu menyuruh kita kepada santrinya, tapi kalau guru ruhani itu bila sautin wala harfin, artinya dia ngomong tapi di hati gitu. Nah, yang diharapkan oleh guru mursyid, guru ruhani kita tuh sebenarnya kita tuh tenggelam gitu. Tenggelam di masuk ke dasar laut itu. Nah, itu tuh namanya tenggelam dalam ketauhidan. Bahasanya gini, aja cing teles, artinya apa? Jangan nanggung, masuk sekalian gitu. Coba daratan dengan lautan luas mana? Luas laut ya. Nah, terus ketika masuk ke dalam laut seperti apa indahnya di lautan itu? Terumbu karangnya, ikan-ikannya, bahkan jenis-jenis ikan-ikan yang ada di lautan itu jenis ikannya yang lebih banyak daripada yang di daratan. Artinya apa? Kita tenggelam di dalam keindahan Tuhan. Itu sebenarnya mah. Kalau dengan guru ruhani, guru ruhani kita itu mengajak kita tenggelam dalam lautan tauhid. Gitu maksudnya mah. Dan gitu aja Wamen, langsung doa Wamen. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan atau diberikan oleh kita Kanjeng Syarif dapat memberikan pencerahan pada kita sendiri sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akhiri saja. Setelah ini kita akan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa tawfiqan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal husnati dawamaha wa minal rahmati syunaha wa minal aishi argodah wa minal umuri as'adah wa minal ihsani atama wa minal imani a'ala wa minal bandi a'labah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la tahkum alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa hafid bi ziyadati amalana waqim bil afiyati duduana wa asalana waj'al rahmatika nasyirana wa ma'alana wasbub sijala afika la dunubina wa ma'alaina bi sayyidina waj'al taqwa zadana wa bihimika ijtihaduna wa alaika tawakkalana wa ihtimaluna. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min musibatin ladana yawmal qiyamah wa khafif anna thiqal awzar warzuqna 'aisyatal abrar wa qina ma ahammana fi hadhihi dar wa fi al-qadar washrif anna syarral asrar wa qaidal fujar wa afiq qabana wa liqaba abaina wa ummatina wa ikhwanina wa afatina minan nari azim ya ghaffar ya karim ya sattar ya khaliqal layli wa nar khalisna min hamid dunya wa adabi wa ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
wa ya awal awal wa ya akhir akhir wa ya dzal quwwati matin wa ya rahimal masakin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.